it's me again Shelly. Welcome back to my vlog. Jadi hari ini I have a very good news to tell you. Dan aku hari ini bakal cerita-cerita tentang planning aku. Sejak tahun lalu kalau misalnya temen aku atau saudara aku itu ketemu aku, pasti the very first question they ask is, kapan dilamar, kapan nikah. Itu pasti selalu kayak gitu. Jadi ya I have the answer now. Kalau biasa aku nggak punya answer, aku bilang pasti jawabannya nggak tahu. And the answer is, yay, yes, I'm engaged. Aku udah dilamar. Maaf, aku bukannya nggak mau cerita, tapi aku dilamar bulan lalu. But I wanna share it first with my family, with my close friend, baru kalian semua. Karena ini something personal for me. Karena sampai detik ini juga kadang-kadang masih kayak nggak nyangka, beneran nih udah dilamar, baru umur 21 udah dilamar, nah sebagainya lah. Tapi sekarang aku memberanikan diri dan I think this is a happy news, right? Jadi aku pengen kasih tahu kalian semua, yes, I'm engaged. Nah, pasti the next question is sekarang, kapan nikahnya? Apalagi tahun lalu kalau nggak salah, I post a story di Instagram, terus hashtagnya Road to 2021. Terus banyak banget tuh orang kayak teman, saudara, kalian yang DM aku atau chat aku, nikah 2021 di mana, kapan, dan sebagainya. Kalau masalah nikah, yes, 2021 I'm planning to get married. Tapi kalau misalnya tempat dan bagaimananya itu masih belum kita bahas lebih lanjut. Karena masih bingung juga. Kebanyakan mungkin acaranya akan berlangsung di Melbourne, tapi kalau misalnya ada beberapa acara kecil mungkin ada juga yang di Indonesia. Nah, kalau misalnya banyak juga kalau temen aku tuh nanyanya, bentar lagi jadi om dong, bentar lagi jadi tante dong. Jawabannya enggak, cause me and my fiance, kita decide to get married, tapi untuk masalah anak kita tuh mau tunda dulu. Karena I feel like I'm too young to become a mother and my fiance is too young to become a father too. Jadi kita mau tunda sampai kita benar-benar siap. Jadi acara nikah ini ya kita mau belajar dulu untuk mengenal satu sama yang lain, belajar lebih dekat. Kan selama 4 tahun ini kita LDR-an, Jakarta Melbourne, dan pasti beda lah kalau misalnya kita pacaran jarak deket. Nah, jadi makanya dari itu aku memutuskan untuk tunda anak. Nah, sebenarnya aku juga masih bingung, makanya something I wanna share you guys, a very good application. Bulan lalu aku ke sebuah event dan di sana aku ketemu satu orang yang keren banget ternyata, dan dia tuh pemilik dari application ini. Nah, kalau misalnya di Melbourne, dia itu paling kontrasepsi yang paling terkenal tuh IUD. Tapi kalau di Indonesia, kalau aku dengar-dengar banyak kan pakainya pil KB. Me personally prefer using pil KB. Soalnya kalau IUD kayak kan dimasukin gitu kan, kayak pasti agak beda lah, kayak misalnya agak ada perasaan takut dan sebagainya. Kalau pil KB kan minum, walaupun ya aku denger-dengar juga bisa kayak gini. Nah, maka dari itu pas aku curhat nih ke teman-teman aku, dikenalin lah ke satu itu, suruh download application ini. Nah, nama applicationnya itu iPlanning. Nah, jadi I plan ya. Berarti aku kan sama fiancé aku juga planning anaknya kapan dan sebagainya. Nah, kalian tuh harus download. Nah, aku bakal nunjukin ke kalian application ini kayak gimana sih. So, di-download dulu iPlanning di HP kalian, Samsung dan Apple pun bisa. Nah, terus di sana tuh bakal dijelasin, dan kerennya application itu ternyata dibikin sama anak kedokteran. Jadi ini pasti terpercaya banget. So let's check it out. iPlanning, solusi KB masa kini. Halo, selamat datang di iPlanning. Aplikasi yang membantu Anda untuk planning penggunaan KB Anda. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu yuk apa itu pil KB oral. Pil KB oral adalah obat yang mengandung hormon dan diminum rutin untuk mencegah kehamilan. Kelebihan penggunaan pil KB hormonal apa aja sih? Yang pertama, penggunaannya mudah, tidak mengganggu hubungan seksual, efektif dan aman mencegah kehamilan, kesuburan juga dapat segera kembali setelah penggunaan dihentikan, terakhir dapat mengurangi nyeri saat haid. Nah, untuk jenisnya, ada pil kombinasi, pil progestin, dan pil kontrasepsi darurat. Berikut adalah cara kerja untuk pil kombinasi.
Cara kerja untuk pil progestin. Dan cara kerja untuk pil kontrasepsi darurat. Berikut adalah cara pakai pil KB kombinasi dapat diminum setiap hari pada saat yang sama. Pil yang pertama dimulai pada hari ke-1 sampai hari ke-7 siklus haid. Untuk penggunaan pil kombinasi untuk diminum pada hari pertama haid. Di kemasan 28 pil dianjurkan mulai minum pil placebo sesuai dengan hari yang ada pada kemasan. Bila habis, sebaiknya mulai minum dari kemasan yang baru. Bila kemasan habis, tunggu 1 minggu untuk mulai minum pil kemasan yang baru. Minum pil yang lain jika terjadi muntah dalam waktu 2 jam setelah meminumnya. Penggunaan diteruskan jika tidak memperburuk keadaan saat terjadi muntah hebat atau diare lebih dari 24 jam. Jika terjadi muntah atau diare sampai 2 hari atau lebih, maka pakai aturan minum pil lupa dan tes kehamilan dilakukan apabila tidak haid. Berikut adalah aturan untuk pil lupa. Petunjuk untuk pasien setelah kelahiran yang tidak menyusui. Petunjuk untuk pasien setelah kelahiran yang menyusui. Dan berikut adalah jenis-jenis pil KB kombinasi. Dan berikut adalah cara memakai pil progestin. Apabila terlambat minum pil, segera meminum pil kembali dan gunakan metode barier selama 48 jam. Bila lupa minum 1 atau 2 pil, segera gunakan barier sampai akhir bulan. Penggunaan pil KB ada efek sampingnya loh. Yuk kita cari tahu. Efek sampingnya adalah mual dan kembung, perubahan mood, nyeri dada dan payudara, sakit kepala, nyeri perut, perdarahan tidak teratur, serangan jantung, dan stroke. Untuk komplikasi dari penggunaan pil KB adalah sakit kepala, gangguan perut, penambahan berat badan, dan perubahan mood. Untuk kekurangannya dapat menyebabkan pendarahan, pil harus diminum setiap hari di saat bersamaan, meningkatkan resiko pembekuan darah, tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual, dapat terjadi peningkatan tekanan darah, nyeri payudara, mual, sakit kepala, serta jerawat. Berikut adalah ADME pil kombinasi. Berikut ADME pil progestin. Berikut ADME pil kontrasepsi darurat. Jadi, tidak ada lagi frustasi untuk takut hamil ya. Jadi, jangan lupa mulai kontrol kehamilan Anda mulai dari sekarang. For more details, don't forget to download iPlanning on Play Store or App Store. Singkat tentang iPlanning. I hope you guys learn something dan aku bener-bener pengen banget kalian tuh untuk download. Walaupun kalian misalnya belum mau punya anak atau belum ada rencana nikah dalam waktu dekat ini, tetapi menurut aku it's something good if we learn something. Soalnya ini juga positif juga, apalagi di Indonesia ini masalah hal kontrasepsi itu masih kadang-kadang dianggap tabu, kayak jarang juga diajarkan, padahal sebenarnya itu something yang kita perlu tahu karena untuk bikin keluarga nantinya itu butuh rencana, nggak bisa langsung semuanya mendadak gitu, jadi harus direncanakan. So jangan lupa download, coba buka-buka dan belajar. So I think that's it, my good news. Doakan semuanya lancar juga. And don't forget to like, subscribe, and comment. Jangan lupa comment lah something yang I can improve too. Dan konten apa lagi yang mau dibikin.
So, dan satu hal lagi, jangan lupa di rumah aja, jangan berpergian kemanapun, karena ini bukan tugas pemerintah ataupun tenaga kesehatan doang, tetapi ini juga tugas kita untuk melindungi satu sama yang lain dari bahaya COVID-19 ini. So, I'll see you soon. Bye!